Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Damayanti dengan NIM 8720318151. Semester 6 Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Ekonomi dan dengan dosen pengampu Dr. Supriyadi STP MPD. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi pada pendidikan. Langsung saja di sini ada pengertian pengukuran, yaitu proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Lalu penilaian adalah proses pengumpulan informasi atau bukti melalui pengukuran, penafsiran, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Lalu pengertian dari evaluasi yaitu proses mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian tentang kedudukan dan performa siswa atau kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan suatu sistem pendidikan secara keseluruhan. Lalu di sini ada penilaian autentik, yang dimana merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran. Lalu penilaian autentik adalah penilaian yang mengharuskan peserta didik untuk menunjukkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kemampuannya dalam situasi yang nyata. Lalu di sini masih seputar penilaian autentik, yaitu yang pertama, memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu, menilai kesiapan, proses, dan hasil proses belajar peserta didik secara utuh. Yang ketiga, holistik atau kompetensi utuh, merefleksikan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lalu mencerminkan masalah kehidupan nyata atau real life. Lalu tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Lalu di sini ada prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama sahih, yang kedua objektif, yang ketiga terpadu, yang keempat transparan, yang kelima akuntabel, yang keenam sistematis, yang ketujuh menyeluruh dan berkesinambungan, dan yang terakhir edukatif. Lalu di sini ada fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, fungsi instruksional, yang kedua fungsi administratif, yang ketiga fungsi bimbingan. Lalu di sini ada prinsip-prinsip umum evaluasi. Yang pertama, kontinuitas, yang kedua komprehensif, yang ketiga adil dan objektif, yang keempat kooperatif, dan yang kelima praktis. Lalu di sini ada kriteria penilaian kelas. Yang pertama, validitas, yaitu hasil penilaian dapat ditafsirkan sebagai apa yang akan dinilai. Yang kedua, reliabilitas, yaitu hasil penilaian yang menggambarkan kemampuan yang sesungguhnya. Yang ketiga, fokus kompetensi, yaitu pencapaian kompetensi yang sesuai KUR materi terkait langsung dengan indikator pencapaian. Yang keempat, komprehensif, yaitu informasi yang diperoleh cukup untuk buat keputusan. Yang kelima, objektif, yaitu adil, terencana, berkesinambungan. Dan yang terakhir, mendidik atau penilaian untuk perbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas belajar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.